Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Suara Utama, NRP 5077251030. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan prinsip dan konsep skala kekerasan MOS pada mineral, terus aplikasinya dalam identifikasi di lapangan. Nah, jadi dalam mempelajari mineralogi itu menentukan tingkat kekerasan suatu mineral adalah salah satu langkah yang paling penting untuk mengidentifikasi jenisnya. Nah, untuk kebutuhan yang cepat dan praktis di lapangan itu biasanya menggunakan metode yang dirumuskan oleh ilmuwan atau ahli mineralogi, yaitu MOS. Jadi yang pertama itu definisi kekerasan mineral itu dalam ilmu geologi atau mineralogi. Kekerasan itu bisa diartikan secara spesifik itu sebagai daya tahan permukaan mineral terhadap goresan. Nah, kekerasan itu mencerminkan kekuatan ikatan kimia antar atom yang membentuk struktur kristal dalam mineral itu. Jadi semakin kuat ikatan kimia, jadi semakin sulit mineral tersebut untuk digores. Nah, untuk sifat skala relatif, skala MOS itu skala ordinal atau relatif yang bukan skala kuantitatif. Jadi artinya itu di angka 1 sampai 10 dalam skala ini tuh bukan menunjukkan nilai ukur matematis, tapi hanya untuk menyatakan keurutan kemampuan untuk menggores. Nah, di urutan itu yang pertama itu ada di urutan pertama, yang pertama itu mineralnya itu talc. Terus yang kedua itu ada gypsum. Untuk rumus kimianya CaSO4 2H2O. Terus yang ketiga ada kalsit, CaCO3. Terus yang keempat itu ada fluorid. Terus yang kelima itu ada apatit. Terus ada yang keenam itu feldspar. Yang ketujuh itu quartz. Terus yang kedelapan itu topaz. Yang kesembilan itu korondum. Terus yang ke-10 itu ada berlian. Nah, untuk metode pengujiannya itu di ujung lancip dari mineral yang kekerasannya itu sudah diketahui itu digoreskan dengan tekanan pada permukaan yang datar sampai sampel mineral yang diuji. Terus hasil goresannya itu diperiksa atau diteliti. Nah, biasanya itu gesekannya itu menghasilkan bubuk mineral. Nah, terus bubuknya itu bisa tuh dipastikan apakah permukaan sampelnya itu benar-benar tergores secara permanen atau cuman meninggalkan kayak jejak bubuknya. Nah, terus kalau sampelnya itu tergores permanen, itu berarti artinya sampel tersebut tuh lebih lunak dari mineral pengujinya.
Nah, untuk kelemahan dari skala Mohs itu adalah jarak antar angkanya itu yang enggak linear. Nah, jika diukur menggunakan alat pengukur kekerasan yang kayak knob hardness tester, itu kita tuh bisa melihat lompatan nilai yang eksponensial, yang terutama di ujung skala. Kayak contohnya itu jarak kekerasan dari talk yang pertama tadi ke korundum itu relatif landai, tapi selisih angka Mohs dari korundum ke intan itu hanya satu angka. Secara kekerasan yang absolut itu intan hampir 4 kali lipat lebih keras dari korundum itu. Nah, terus di lapangan biasanya tuh jarang ya ada yang membawa satu kotak penuh berisi 10 mineral standar Mohs. Nah, sebagai alternatif atau solusinya itu biasanya dipakai benda-benda yang yang sehari-hari dipakai itu untuk menguji nilai kekerasannya. Kayak bisa pakai kuku manusia itu setara hampir dari 2,5 Mohs. Jadi jika sampel mineralnya dapat tergores dengan mudah oleh kuku itu, maka kekerasannya itu bisa disimpulkan di bawah 2,5. Terus kita bisa pakai koin tembaga yang hampir sama dengan 3 Mohs. Terus bisa pakai pisau lipat atau paku besi yang setara 5,5 Mohs. Jadi mineral yang nggak bisa tergores oleh pisau lipat itu bisa dikategorikan sebagai mineral yang keras. Terus ada lagi bisa pakai kayak pecahan kaca yang 6,5 Mohs itu bisa digunakan untuk membedakan kelompok mineral silika yang keras. Tuh, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.